Pada tahun 1966, Prancis melakukan uji coba bom nuklir di perairan Polinesia, yaitu sebuah negara kepulauan yang berada di tengah Samudra Pasifik. Akibat dari uji coba bom tersebut sudah pasti melepaskan ribuan ton limbah nuklir ke laut dan tentunya berpengaruh terhadap penduduk Polinesia di masa lalu. Beralih ke masa sekarang di mana kepulauan Polinesia kini sudah menjadi tujuan wisata terutama bagi para peselancar pemburu ombak, dan di sini kita diperkenalkan dengan seorang fotografer majalah Prancis bernama Sarah yang tengah asik meliput aksi para peselancar di sebuah pulau di Polinesia. Diketahui kalau Sarah ini sebenarnya mantan peselancar juga, namun karena sebuah insiden di masa lalu, dirinya jadi takut jika melihat ombak yang terlalu besar, dan Sarah suka muak jika sudah ingat kejadian di masa lalu yang bekas lukanya belum hilang sampai sekarang. Namun di momen kerja plus liburannya kali ini dirinya berniat untuk berburu ombak lagi bersama teman-temannya. Dan saat itu Sarah yang sudah beberapa hari berada di pulau ini mendapat pesan dari ketiga temannya yang baru tiba di negara Polinesia, di mana temannya itu mengatakan bahwa mereka tinggal terbang sekali lagi untuk sampai di tempat Sarah berada, dan rencananya Sarah akan mengajak mereka berselancar di sebuah pulau yang terbilang sepi namun punya ombak yang besar dan belum pernah ditaklukkan oleh peselancar manapun. Keesokan harinya teman-teman Sarah pun datang dan kini mereka tinggal OTW ke pulau yang kemarin dikatakan Sarah. Tak lama kemudian datanglah seorang turis asal Brazil yang meminta berfoto karena pria itu tahu bahwa mereka adalah peselancar kawakan yang pernah viral. Allez, tout le monde sourit. Profitez bien. Ouais, merci. Merci beaucoup. Salut. Kemudian Sarah pun memperkenalkan mereka kepada seorang pria bernama Sam yang akan mengantarkan mereka ke pulau terpencil yang tak punya nama itu. Namun ketika tahu ternyata Sarah membawa banyak teman, Sam pun meminta bayaran yang lebih mahal dan Sarah tidak mempermasalahkannya. Yang penting Sam mau mengantarkan mereka ke pulau itu. Dalam perjalanan saya mencoba memperingatkannya kembali agar Sarah dan teman-temannya jangan pergi ke pulau itu, mending mencari pulau yang lain saja karena pulau itu sangat berbahaya dan sebenarnya terlarang untuk dikunjungi. Kemudian Sarah pun menceritakan hal itu kepada teman-temannya bahwa kata Sam sebenarnya pulau itu sangat terlarang untuk dikunjungi karena menyimpan banyak sekali misteri. Akan tetapi ketiga temannya itu tidak percaya dan menganggap itu hanya omong kosong. Bahkan mereka sudah tidak sabar untuk berselancar dan berkemping di pulau itu. Mendengar jawaban demikian dari teman-temannya, akhirnya Sarah pun berusaha bersikap positif dan menganggap apa yang dikatakan oleh Sam hanyalah rumor. Sesampainya di pulau, Sam pun membekali Sarah radio agar mereka bisa terus berkomunikasi, dan dirinya juga meminta Sarah agar cepat menghubunginya jika butuh bantuan atau terjadi sesuatu. Setelah Sam pergi, salah seorang teman Sarah yang bernama Hazel menancapkan sebuah papan selancar sebagai jimat keberuntungan. Seperti yang biasa ia lakukan setiap datang ke pulau terpencil yang baru mereka kunjungi, bahwa mereka akan kembali dengan selamat. Namun baru saja mereka sampai di sana, Sarah merasa ada seseorang yang memperhatikan mereka di pepohonan. Akan tetapi Sarah berusaha berpikir positif dan mengajak teman-temannya untuk menyiapkan api unggun sebelum hari keburu poek. Dan Sarah mengatakan bahwa besok pagi dirinya akan membawa ketiga temannya ini ke pantai yang paling cocok untuk berselancar dengan ombak yang besar-besar. Malam harinya Sam yang menunggu di tengah laut mengisi waktunya dengan mabuk amer sambil melihat foto kedua sahabatnya yang telah meninggal. Di saat yang sama Sarah dan ketiga temannya juga sedang menikmati malam pertama mereka di pulau terpencil ini dengan mabuk tuak. Tak lama kemudian Sarah yang mulai oleng dihubungi oleh Sam yang menanyakan keadaannya, dan Sarah mengatakan bahwa dia dan teman-temannya baik-baik saja. Setelah mengobrol dengan Sam, ketiga temannya pun langsung memberikan tuak tambahan kepada Sarah, dan saat mereka sedang asyik joget tanpa mereka sadari ada seseorang yang memperhatikan mereka dari hutan. Keesokan paginya Sarah pun membawa ketiga temannya itu menuju lokasi berselancar sesuai petunjuk yang diberitahukan Sam kepadanya.
Dalam perjalanan, Sarah merasakan ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Namun menurut Hazel mungkin itu cuma seekor ayam hutan yang sedang mencari makanan. Di sini mereka tidak tahu bahwa sebenarnya sejak kedatangan mereka di pulau ini memang selalu ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Tak lama setelah itu Sarah dikagetkan akan keberadaan sebuah patung di dekatnya. Tak hanya itu, mereka juga menemukan bekas kolam kuno yang menurut Hazel adalah sebuah meraih atau tempat suci dari sebuah suku. C'est là que nos ancêtres faisaient leurs incantations. Di sana Hazel pun meminta temannya yang bernama Jennifer untuk jangan menyentuh apapun yang ada di tempat sakral seperti ini. Namun bukannya nurut, si Jennifer yang penasaran malah mengambil sebuah kotak kecil dari tumpukan batu yang berisi obat. Melihat itu Hazel pun mulai emosi dengan kelakuan Jennifer yang susah diatur. Kemudian dirinya pun meminta Jennifer untuk mengembalikan pil-pil aneh itu ke tempat asalnya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di lokasi pantai dengan ombak besar-besar yang selama ini mereka cari. Namun sebelum berselancar, mereka pun berselfie terlebih dahulu untuk kenang-kenangan. Setelah sempat digulung ombak besar, Sarah teringat kembali akan kejadian yang dulu pernah dialaminya. Lalu ketika Sarah melanjutkan untuk memotret, dirinya melihat sebuah bayangan yang mendekati Hazel yang ia anggap itu adalah hiu. Dan akhirnya Hazel pun tewas diserang oleh sesuatu. Melihat kenyataan itu, Sarah yang panik pun langsung memberitahu kedua temannya untuk segera menepi. Namun saat Jennifer menepi, tiba-tiba ada seseorang yang memegang kakinya membuat Jennifer semakin panik. Dan ternyata orang tersebut adalah para penghuni pulau yang telah menghabisi Hazel tadi. Tapi sialnya saat mereka kabur, Alice yang paling belakang malah tertangkap. Karena tak bisa berbuat apa-apa, Sarah dan Jennifer pun terpaksa terus kabur ke dalam hutan yang sebenarnya penuh dengan jebakan. Sambil berlari, Sarah pun terus menghubungi Sam. Namun sial Sam tidak juga mengangkat panggilannya. Sepertinya ia masih molor karena kebanyakan mabuk. Setelah Jenny tertangkap, Sarah tak sengaja menginjak jebakan yang membuatnya tak sadarkan diri hingga akhirnya Sarah juga tertangkap lalu dibawa ke markas mereka. Kini Sarah dan kedua temannya disekap oleh orang-orang biadab itu yang sudah berbaur bersama sebuah suku pedalaman. Tak lama si kepala suku yang bernama Sang Jenderal datang dan menanyakan siapa yang telah berani mengambil obat miliknya. Melihat nyawa Alice terancam, Jennifer akhirnya mengakui perbuatannya sewaktu di kolam keramat. Kemudian dirinya meminta maaf karena telah mengambil obat milik si Jenderal. Namun entah apa alasannya si Jenderal malah menghabisi Alice yang tidak bersalah. Akan tetapi Sarah dan Jennifer pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mungkin nasib mereka akan lebih buruk daripada Alice. Keesokan harinya saat tersadar, Sarah dan Jennifer menemukan dirinya sudah dikurung layaknya hewan ternak. Kemudian mereka pun memohon kepada seorang warga adat agar mengeluarkan mereka dari dalam penjara. Namun tiba-tiba si Jenderal datang dan berkata bahwa dirinya adalah sosok Tuhan yang berkuasa di pulau ini. Mendengar itu Jennifer pun marah karena si Jenderal sudah membunuh kedua temannya. Padahal niat mereka ke pulau ini hanya untuk berselancar saja. Namun si Jenderal menyuruh Jenny untuk jangan melawan apalagi mencoba untuk kabur, karena sebentar lagi Jenny dan Sarah akan menjalani sebuah ritual.
Setelah si Jenderal pergi, Jennifer sangat ketakutan akan ritual apa yang akan mereka hadapi. Kemudian Sarah berusaha menenangkannya bahwa mereka tidak akan menjadi mangsa orang-orang biadab itu. Namun di sini Jennifer merasa heran kenapa Sam tidak memberitahu Sarah secara detail bahwa pulau ini dilarang untuk dikunjungi karena dihuni oleh orang-orang biadab alias gelo. Lalu Sarah pun teringat dengan ucapan Sam semalam yang menyuruhnya untuk berhati-hati karena pulau ini dipenuhi dengan setan. Bahkan kedua sahabatnya Sam juga turut menjadi korban di pulau ini. Tapi karena semalam mereka sama-sama sedang mabuk, Sarah menganggap itu cuma bercandaan biasa. Mendengar itu Jennifer pun tidak menyalahkan Sarah karena memang semalam mereka bertiga yang memaksa Sarah untuk minum banyak. Bahkan sebelumnya Jennifer sendiri menyangka apa yang dikatakan Sam tentang pulau ini berbahaya hanyalah bullshit alias omong kosong. Tu t'es dit que t'allais te refaire un petit don pour... Tak lama kemudian seorang wanita suku bernama Kotnom datang bersama dua pengawalnya. Lalu mereka pun membawa Sarah dan Jennifer ke sebuah tempat khusus untuk dikawinkan dengan seorang pria paling kuat yang mereka miliki. Sesampainya di tempat itu Jennifer dan Sarah pun ditampar oleh si pengawal Kotnom sebagai peringatan bahwa mereka jangan coba-coba berani kabur. Sebelum ritual kawin dilakukan, Kotnom pun mempersiapkan Sarah dan Jennifer, melumuri mereka dengan minyak khusus biar wangi dan menggoda, kemudian mendandani mereka dengan gaun pengantin seperti yang sudah biasa ia lakukan terhadap para korban sebelumnya. Setelah itu mereka pun diikat agar tak bisa melakukan perlawanan. Beberapa menit kemudian ritual kawin pun akhirnya digelar, membuat Sarah dan Jennifer sangat panik karena martabak coklat mereka terancam. Lalu saat itu si Jenderal pun mempersilahkan pria kuat andalannya yang bernama si Entuy untuk menggarap martabak Sarah dan Jennifer demi memperbanyak keturunan bagi kaum mereka. Saat masuk si Entuy bisa mengetahui martabak milik Sarah yang sudah tidak segel hanya dengan penciumannya. Maka dari itu Entuy pun lebih tertarik untuk mengupload Jennifer terlebih dahulu. Di sini Jennifer yang tidak sudi martabak coklatnya dicicipi oleh si Entuy berusaha melepaskan tali yang mengikat tangannya. Sampai akhirnya Jennifer berhasil menusuk si Entuy menggunakan pisaunya sendiri. Kemudian saat itu Jennifer pun berusaha melepaskan Sarah yang masih terikat. Namun si Entuy yang belum koid bangkit dan menusuk perut Jennifer. Setelahnya Entuy pun menyiksa Sarah agar tidak melawan saat diimplode. Namun Sarah berhasil membunuh si Entuy. Sayangnya saat menghampiri Jennifer, ternyata temannya itu sudah meninggal, membuat Sarah sangat merasa terpukul. Di tengah kesedihannya, Sarah pun bergegas kabur dari tempat terkutuk ini mumpung para penghuninya sedang berpesta. Namun ternyata si Jenderal menyadarinya dan langsung mengejar Sarah. Sementara Sarah setibanya di hutan, dirinya pun langsung melepaskan pakaian ritual empludan itu, kemudian lanjut kabur dengan menghindari jebakan yang tersebar di mana-mana. Namun tiba-tiba sebuah tombak melesat mengenai kakinya. Tentu saja hal itu pun membuat Sarah sangat panik dan dirinya tidak mau ditangkap lagi. Untungnya di tengah kebingungan tiba-tiba Sarah menemukan tali yang sepertinya adalah sebuah jebakan. Lantas Sarah pun langsung menarik tali tersebut hingga si pria suku itu pun koid, tubuhnya tertusuk kayu. Setelah itu Sarah pun kembali kabur. Tak lama Sarah terpojok di sebuah tebing dan tidak bisa kemana-mana lagi. Akan tetapi daripada harus tertangkap kembali, Sarah lebih memilih melompat ke air terjun. Untungnya Sarah berhasil selamat tidak gor karena batu dan kini dirinya terpaut jauh dari orang-orang biadab yang mengejarnya. Meskipun tidak tahu harus kemana, namun Sarah terus berlari menghindari kejaran orang-orang biadab itu. Di sisi lain Sam yang baru terbangun merasa heran karena sejak semalam Sarah tidak pernah menghubungnya lagi. Karena khawatir apa yang menimpa kedua temannya dialami juga oleh Sarah. Lantas saat itu juga Sam pun langsung berangkat untuk mencari keberadaan Sarah sambil membawa senjata. Kembali ke Sarah dalam pelariannya, dirinya menemukan sebuah
sebuah bangunan yang merupakan bekas para militer melakukan uji coba bom nuklir di masa lalu. Di tempat ini Sarah pun menemukan masih ada granat dan ia mengambil satu untuk berjaga-jaga. Selain itu Sarah juga menemukan catatan penting berikut para kru dari kalangan militer. Akan tetapi tiba-tiba si jenderal datang ke sana dan menjelaskan bahwa dirinya beserta kelompoknya adalah tentara Prancis yang dulu terlibat langsung dalam misi uji coba bom nuklir, dan karena pengaruh dari radioaktif di tubuh mereka, pemerintah Prancis pun menelantarkan mereka di pulau ini. Padahal zat racun dari masa lalu itu membuat dirinya dan bawahannya bisa hidup sampai sekarang. Oleh karena itu si jenderal yang merasa dikhianati oleh pemerintah Prancis berniat untuk membuat koloni yang kuat untuk balas dendam terhadap negara Prancis. Mendengar hal itu Sarah pun mengejek rencana si jenderal yang sangat mustahil. Bahkan menurut Sarah si jenderal harusnya mati sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Setelah mengatakan hal itu Sarah pun langsung melemparkan granat ke arahnya, namun salah seorang bawahannya rela kehilangan nyawa demi melindungi si jenderal. Akhirnya Sarah pun tiba di pantai membuatnya merasa lega. Namun saat dirinya berlari menuju tempat bermalam bersama teman-temannya, tiba-tiba sebuah anak panah melesat menancap di punggungnya. Ketika Sarah hendak kembali ditangkap untuk dijadikan mesin pembuat anak, Sam datang menembak bawahan si jenderal, sehingga akhirnya Sarah pun berhasil membunuh si jenderal dengan menusuknya menggunakan pisaunya sendiri. Sialnya saat mereka kabur, orang-orang biadab itu berhasil menembak Sam hingga tewas. Tak hanya itu, mereka juga merusak perahu milik Sam agar Sarah tidak bisa kabur dari pulau ini. Namun orang-orang biadab ini tidak sadar kalau Sarah masih punya papan selancar keberuntungan yang bisa ia gunakan untuk menuju kapal Sam di tengah laut. Melihat Sarah yang hampir lolos, mereka pun terus mengejarnya menggunakan perahu. Sarah yang trauma tanpa sadar dirinya berhasil melewati ombak besar yang ia takutkan selama ini. Sementara orang-orang galau itu perahunya terbalik dan akhirnya mereka tidak bisa lagi mengejar Sarah. Dengan sisa tenaga yang ada, Sarah pun berusaha mendayung menuju kapal Sam. Sesampainya di kapal Sam, Sarah pun menangis sedih dan dirinya masih tidak percaya telah kehilangan ketiga sahabatnya dalam waktu singkat. Di tengah kesedihannya, Sarah mengobati luka di sekujur tubuh menggunakan minuman amer sisa Sam. Setelah bisa menenangkan diri, Sarah pun menggunakan kapal Sam untuk home alias pulang. Namun tanpa disangka dalam perjalanan, pasukan khusus Prancis yang merupakan keamanan di bidang radiasi nuklir menemukan keberadaan Sarah, dan mereka sudah tahu bahwa Sarah baru saja meninggalkan pulau yang sebenarnya terlarang untuk dikunjungi. Ternyata pulau terpencil itu masih dalam pengawasan negara Prancis, dan itu berarti pulau tersebut masih terpapar radioaktif yang tentunya sangat berbahaya. Maka dari itu sebelum Sarah pulang, tubuhnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan film pun tamat. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah suka ngeyel kalau dikasih tahu soal kebaikan, karena itu akan mencelakakan diri sendiri. Dan biasanya nih kalau orang-orang dikasih tahu yang sesuatu atau tidak diperbolehkan dengan sesuatu yang penasaran, malah bikin bikin gelo gitu yang masuk, padahal itu adalah sesuatu yang akan membuat mereka koid. Dan ya macam mana lah koid ya, contohnya mendaki itu masih ngeyel aja dengan kondisi fisik yang tidak memadai, karena egonya ingin foto selfie di puncak,
padahal itu sebenarnya dia itu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya dia hilang entah kemana, atau mengalami tersesat atau kecelakaan macam mana, akhirnya ya mengenaskan seperti itu. Ingat ini, oke? Akhirnya saja seperti biasa, saya boy naon boy pamit tidur dengan Anda sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Berkanjut naon aja.